Keluarga Jogja, terima kasih. Kita masih ngomongin seputar Yogyakarta. Nikmati bersama suasana Jogja. Ikut nyanyi juga ternyata Mas Singgi, ya kan? Nah, ternyata Jogja yang sangat ngangenin ini. Tadi kita sudah bicara juga, ternyata memang wisata di Jogja itu sekarang lebih di masa pandemi itu lebih ke pantai dan pegunungan ya Pak ya? Ya, outdoor activity. Dan kayaknya nih Pak, di Jogja ini banyak sekali wisata-wisata baru memang itu kita melihat destinasinya itu di daerah-daerah Gunung Kidul, Pak Singgi. Jadi kan Pak, ada beberapa wisata baru di sana. Nah, ini mungkin dari Dinas Pariwisata sendiri sejauh mana sih Pak mendukung gitu loh? Ya, jadi Bapak Gubernur selalu menyampaikan kepada kita semua di OPD bahwa jadikan masyarakat ini tidak hanya sebagai objek kebijakan, tapi subjek kebijakan juga. Artinya kemudian community based tourism itu betul-betul didorong untuk sektor pariwisata. Yang dimaksud adalah inisiasi untuk membangun sebuah destinasi wisata untuk mengembangkan itu tidak harus dari pemerintah, tapi dari masyarakat pun bisa dilakukan, dan ini terbukti di Jogja. Banyak sekali destinasi wisata yang memang betul-betul diinisiasi, dikembangkan oleh masyarakat, dan ini luar biasa. Inilah kekuatannya Jogja dari sisi people-nya, dari sisi masyarakatnya, selain culture dan nature-nya atau budaya dan alamnya. Tapi kreativitas dari masyarakat ini luar biasa. Nah, kami sebagai dari pemerintah tentu sangat mensupport hal itu, baik itu dari sisi supporting mungkin pembinaan SDM-nya, kalau perlu guiding-nya atau pramu wisatanya kita bantu untuk kemudian kita latih sertifikasi, kemudian bagaimana cara peningkatan dari sisi kualitas kulinernya itu juga kita bantu. Nah, bantuan-bantuan seperti itu. Kemudian kalau belum ada kelompok yang kemudian mengelola, itu ada Pok Darwisnya, itu kita juga sudah siapkan peraturan gubernur tentang Pok Darwisnya. Sehingga pemerintah sangat mendukung sekali. Kemudian kita juga lakukan promosi juga. Jadi termasuk standarisasi sebuah destinasi juga kita masuk ke ranah itu. Sehingga di Gunung Kidul tadi disebutkan di sepanjang pantai, bahkan sekarang merambah ke beberapa desa ya. Kemudian di Kulon Progo ini juga luar biasa pertumbuhannya. Saya kira ini bagian dari kreativitas dan kekuatan dari masyarakat Jogja. Gitu ya Pak ya. Dengan banyaknya wisata yang ada di Yogyakarta, tentu saat ini kita harus mengutamakan ya namanya. Hampir kayaknya itu setiap weekend ada destinasi baru. Betul. Saya juga lihat postingannya Bapak. Iya, selalu mengutamakan prokes ya Pak ya. Nah, kalau biasanya di bulan Januari awal, Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan ya keluarga Jogja seperti kita tahu gitu sudah menyediakan calendar of event gitu. Berapa persen ini Pak dari sejak bulan Januari, Februari, Maret ini menuju April ini yang sudah bisa teraplikasikan Pak dari calendar of event yang sudah ada gitu Pak? Iya, dengan pandemi ini kan tadi 5M tadi nggak boleh berkerumun itu ya, itu kan juga bagian dari concern kita. Bagaimana event-event ini tetap jalan, tetapi protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Makanya kemudian kita berinovasi dan beradaptasi dengan menggunakan pola hybrid ya. Jadi yang offline itu sedikit, tetapi yang online kita buka sehingga banyak online-nya ya Pak ya. Masyarakat yang ada di manapun, di mana mereka punya koneksi internet, mereka bisa menikmati event itu sendiri. Nah, untuk calendar of event hari ini, nanti sore, atau soon kita akan launching calendar of event itu ya. Di bulan Maret ini? Di bulan Maret ini ya Pak ya. Di launching. Tapi memang kemudian dari sisi jumlahnya memang tidak sehebat seperti yang di 2019. Kita 2019 itu ada 232 event. Itu yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil sampai sekitar 400-an. Sehingga setiap hari di Jogja itu pasti ada event. Tapi di 2021 ini
kita menyeleksi dan yang mungkin dilakukan sesuai dengan prokes itu sekitar 60-an event. Itu event-event besar ya, event-event kecil yang masih kemudian berpikir kira-kira mungkin atau tidak kita laksanakan itu masih cukup banyak. Jadi yang berpikir apakah nanti bisa dilakukan atau tidak itu masih cukup banyak, sehingga yang sudah pasti gitu yang kita masukkan adalah sekitar 60-an. Dan rata-rata dari event itu adalah budaya. Tetap ya yang menjadi kunci dari sektor pariwisata begitu ya. Kemudian Pak Singge, untuk kedepannya gitu ya, pastinya selain kalender event, selain budaya yang menjadi bagian dari pariwisata begitu, mungkin juga perlu ada salah satu yang baru gitu ya. Artinya dari Dinas Pariwisata mungkin mengedepankan kompetensi gitu antara para penggiat wisata begitu ya. Nah, selama ini apa sih Pak yang dikeluhkan gitu ke yang Bapak terima gitu dari para hotelier gitu kan? Mereka kan pastinya ya sangat merosot begitu ya, sangat terpuruk begitu ya Pak ya. Sejauh mana ini Pak Dinas Pariwisata ikut membantu membangkitkan begitu? Iya, jadi kalau kita lihat dampak dari pandemi ini, memang sektor pariwisata yang sangat terpukul ya, karena ikutannya sangat panjang dan banyak. Ikutan yang saya maksud kalau kita bicara hotel umpamanya, itu tidak sekedar kemudian berapa jumlah kamar yang terjual. Satu lagi Pak, hotel dan resto. Hotel dan resto. Iya. Tidak hanya itu kalau kita melihat. Jadi hotel dan resto ini pasti kita tidak hanya bicara berapa orang yang makan di situ atau berapa orang yang nginep di situ, tapi di belakangnya itu banyak. Ada yang dari peternakan, ada yang dari pertanian suplai dari peternakan, mungkin dari ayam, kambing dan sapi, mungkin dari sayuran, buah dan sebagainya. Jadi terganggu. Para supplier pun terdampak ya. Sehingga ini yang kemudian hotel ini pariwisata ini betul-betul multiplier efek itu di situ, bisa positif, bisa negatif. Pada saat kemudian wisatawannya tidak datang, maka kemudian suplainya juga terganggu. Produksinya di sana terus gimana? Oversupply waktu itu ya. Sempat awal-awal pandemi itu sampai ada yang memberikan secara gratis ayam ya. Iya, betul. Telur, karena oversupply ya. Nah, ini juga sangat terganggu. Nah, untuk kemudian kita sudah ulang tahun pandemi ini ya. Jangan ulang tahun, Pak. Ulang tahun pertama kemarin. Saya berharap ya kalau prinsip dari kami, saya sampaikan ke teman-teman di industri, kita tidak usah berpikir kapan pandemi ini berakhir. Tidak usah berpikir ya, Pak ya. Stop pemikiran itu, tetapi yuk kita selalu bergerak. Menyiapkan sesuatu yang baru. Sekecil apapun kita gerak. Jadi umpamanya kalau kemarin 2020 kita sudah melakukan mendorong untuk relaksasi baik itu kredit, pajak dan sebagainya. Ya, kemudian ada program pemulihan ekonomi nasional sudah kita lakukan. Nah, 2021 ini juga diteruskan dari relaksasi kredit, kemudian pajak, pajak 21, 22, 25 itu juga dilakukan. Kemudian yang sekarang masih belum berhasil kita lakukan untuk membantu meringankan beban teman-teman di industri adalah listrik. Listrik masih cukup tinggi. Tapi di samping itu kan pengurangan beban. Ya. Nah, yang kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana ekosistem pariwisata ini tetap jalan. Betul. Dari mulai biro perjalanan, transportasinya dari Organda, kemudian pemandunya dari himpunan pramuwisata, hotelnya PHRI restoran, kemudian dari sisi destinasinya, kemudian dari sisi craftnya, merchandise-nya, oleh-olehnya, pengusaha-pengusaha batik, bakpia, bakmi, angkringan, bagaimana ini kemudian bisa hidup kembali? Ini kan ekosistem. Betul. Maka kemudian yang harus ditekankan teman-teman itu adalah, pertama adalah prokes. Kita tidak bisa tawar-menawar lagi. Kalau kita mau aman berwisata ke Jogja sehat, ya berarti protokol kesehatan harus dijalankan. Yang kedua adalah kedisiplinan pengelola.
Kemudian yang berikutnya adalah wisatawannya itu sendiri. Jangan sampai kita sudah siap, destinasinya siap, hotelnya siap, semuanya sudah siap. Tapi wisatawannya juga budaya menerapkan prokes juga sangat abai Pamannya. Ini yang kemudian harus sama-sama gotong royong untuk menjaga itu semua. Nah, gitu. Luar biasa. Gotong royong menjaga itu semua ya. Karena kita tetap harus berwisata yang sehat. Harus. Begitu kemarin ya. Oke, baik. Keluarga Jogja, terima kasih Anda masih bersama di Sangaji TV Jogja. Pak Singgih, kita akan melihat nih beberapa tanggapan dari masyarakat Jogja gitu ya. Mereka yang sudah berwisata di kota Jogja. Nanti boleh diberikan tanggapannya ya Pak ya. Monggo silakan. Kita break sesaat dulu ya. Jangan kemana-mana.